Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Hey, akhir-akhir ini, Bang Horikoshi sepertinya sedang rajin-rajinnya ngebuat manga My Hero Academia di setiap minggunya. Bayangkan sampai dengan chapter 303 ini, Bang Hori gak libur sama sekali. Biasanya 3-4 chapter setelah itu, manga My Hero Academia biasanya libur 1 minggu. Buset. Nah, kita menyingkir dulu dari situ, karena di chapter kali ini adalah chapter yang cukup menarik, dimana akhirnya One for All terungkap ke publik. Lalu ada kecurigaan bahwa sebenarnya ada pihak luar yang mempengaruhi Dabi, dan ada kabar datangnya pahlawan dari luar negeri untuk membantu Jepang yang sedang krisis pahlawan. Untuk itu sebaiknya kalian baca dulu manganya, karena konten ini mengandung full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar Admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Panel chapter ini adalah lanjutan dari chapter sebelumnya. Kemudian dibuka dengan Hawks dan Best Jeans yang meminta maaf karena telah menguping pembicaraan keluarga Todoroki. Ya, akhirnya di chapter ini, drama keluarga Todoroki sudah berakhir, anjay. Selama diskusi antara Hawks, Best Jeans, dan Endeavor, Best Jeans kemudian menjelaskan bahwa maksud kedatangan mereka berdua adalah untuk menelusuri asal mula dari lahirnya seorang sosok Dabi, sehingga merugikan banyak pihak. Kemudian, Hawks menjelaskan ke Endeavor bahwa Shigaraki dan kawan-kawan ternyata sudah memborbardir sebanyak 6 penjara. Setelah sebelumnya kita hanya tahu bahwa 4 penjara yang baru dibobol, namun ternyata saat ini terhitung sudah 6 penjara. Nah, akibatnya, para hero yang ada di Jepang, dalam tanda kutip, sebagian besar sudah mengundurkan diri dan pensiun, sehingga Jepang kekosongan beberapa posisi hero di beberapa kota. Namun, para masyarakat kemudian melakukan tindakan pelanggaran dengan cara membela dirinya sendiri dengan memakai quirknya. Dari sini, kita seakan diberi petunjuk bahwa memang saat ini era vigilante sudah dibangun kembali. Nah, dari banyaknya hero yang mengundurkan diri tadi, maka dari itu pemerintah Jepang mengandalkan bantuan jasa dari pro hero yang berasal dari luar negeri. Di panel ini kita diperlihatkan siluet pro hero dari luar negeri yang dimaksud. Dan sejauh ini ada 2 siluet yang identik dengan pro hero luar negeri yang sebelumnya pernah muncul di movie pertama My Hero Academia. Di sisi kanan kita dapat melihat siluet dari helm dengan rambut gimbal, yang kalau dicocokkan dengan salah satu pro hero luar negeri yang pernah muncul di Futari no Heroes, maka dia adalah Nyikang, seorang pro hero yang muncul di Island dan berasal dari negara Sudan, Afrika. Sementara di sisi kiri, siluetnya langsung mengingatkan kita ke seorang pro hero dari Amerika yang pernah muncul di Futari no Heroes juga. Tepatnya pada saat menceritakan flashback saat Almec menjadi pro hero magang di Amerika. Yang tidak lain pro hero ini adalah Electroplan, serta beberapa siluet pro hero lain yang diperlihatkan. Kita belum tahu pasti siapa-siapa saja pro hero ini. Namun, jika pemerintah Jepang memanggil pro hero dari luar negeri cukup banyak, maka bisa kita berteori bahwa mungkin saja seorang pro hero yang dijuluki sebagai Almec-nya Amerika akan turut juga mengambil bagian untuk membantu negara Jepang yang sedang mengalami krisis pro hero. Apakah kalian bisa menebaknya? Ya, teori admin dia adalah Christopher Skyline, atau kalian bisa menyebutnya sebagai Captain Celebrity. Alasan admin mengatakan hal tersebut adalah karena Captain Celebrity pernah memiliki arc-nya sendiri di My Hero Academia Vigilante, dan juga pernah bekerja sebagai pro hero di Jepang karena terjadi pencemaran nama baik yang dilakukannya pada saat di Amerika, sehingga dia diusir dari negaranya untuk sementara waktu. Ya, nantilah untuk pro hero luar negeri ini akan kita bahas di lain waktu. Kita menyingkir dulu dari situ, karena akhirnya di chapter 303 ini, semua media dan bahkan Hawks, si karakter terkepo di My Hero Academia, tiba-tiba menanyakan sesuatu tentang apa itu One for All. Sungguh membagongkan sekali, karena akhirnya One for All terbongkar ke khalayak publik, padahal sebelumnya rahasia quirk ini hanya diketahui beberapa orang saja. Nah, hal ini lagi-lagi karena ulah dari Endeavor, di mana pada saat perang melawan Shigaraki, Bakugo keceplosan menyebut bahwa Shigaraki bakal mencuri One for All. Nah, begonya si Endeavor ini malah menanyakan kayak begini, "Hah? One for All? Anjir, ember kali kau." Sehingga kabar dari One for All ini menggiring media di seluruh Jepang untuk menanyakan perihal apa itu One for All, apa hubungannya All for One dan One for All, dan mengapa dengan One for All ini. Nah, si Hawks yang kepo kemudian menanyakan lebih lanjut kepada Endeavor. Namun resenya lagi-lagi, si Endeavor ini kemudian mengingat bahwa Deku pernah memakai frekuensi pribadi, atau maksudnya komunikasi pribadi, karena dia atau yang dimaksud Shigaraki akan mengincar Deku. Kemudian Endeavor menyebut One for All kemungkinan ada hubungannya dengan Deku. Ini Endeavor agen Lambetura kayaknya, ember sekali. Oh ya, by the way, sebelum menanyakan One for All tadi, Hawks dan Best Jeans memutuskan untuk ikut serta menyelesaikan masalah Dabi, dan Endeavor ya setuju-setuju saja. Nah, situasi pun berpindah ke Bakugo yang berkuar-kuar teriak supaya Deku cepat bangun dari komanya. Kemudian karena Bakugo yang tak mau diam, dia kemudian dipaksa untuk keluar. By the way, di sini ada Sato, Mineta, Jiro, Tsuyu, Ida, dan tentu saja calon istri dari Deku yang adalah Uraraka. Anjay. Nah, di sini juga memperlihatkan kekhawatiran Uraraka mengenai kondisi Deku yang sampai saat ini tak bangun-bangun. Ya, sepertinya Bang Horikoshi setuju dengan sip-sipan para fans mengenai hubungan Uraraka dengan Deku. Jadi buat teman-teman yang ngesip Deku sama Soto lah, atau ngesip sama Bakugo lah, ya kalian lihat sendirilah faktanya. Kemudian Hawks dan Best Jeans datang untuk menemui Deku, dan terus terang mereka sepertinya ingin membicarakan One for All sama Deku. Namun, Ida menghalangi mereka berdua karena saat ini Deku belum sadar dan Almec sedang menemani Deku, yang otomatis tamu dilarang masuk.
Situasi bergeser ke All Might dan Deku yang masih koma, dan All Might menyentuh tangan Deku. All Might di sini merasakan betul apa yang sedang dialami oleh Deku di alam bawah sadarnya. Dan Deku ternyata sedang berada di dunia alam bawah sadar One for All. Dan chapter 303 pun berakhir. Oke, jadi kawan-kawan sekalian, drama keluarga Todoroki sudah selesai dan Bang Horikoshi akhirnya mengembalikan posisi main karakternya ke Deku kembali. Jadi setelah di akhir chapter tadi, bisa dibilang teori fans yang sejak dulu mengira bahwa mungkin saja Deku saat ini sedang berada di dunia One for All, sepertinya betul. Karena All Might mengatakan hal yang serupa, bahwa Deku kemungkinan saat ini sedang mabar di dunia One for All bersama seluruh pendahulunya. Nah, kemungkinan di chapter selanjutnya kita akan diperlihatkan kondisi Deku yang sedang dimaki-maki oleh pewaris One for All sebelumnya. Dan mungkin kita akan difokuskan kepada Nana Shimura, atau mungkin pewaris keempat. Karena kita tahu bahwa sebelumnya, Deku mendapatkan 2 quirk sekaligus dalam waktu yang kurang dari 1 jam. Kemudian, Hawks yang kemudian tahu bahwa All Might sedang bersama Deku, sepertinya semakin curiga dengan keterkaitan mereka berdua. Terlebih lagi, mungkin saja nantinya Hawks akan menggiring opininya ke insiden saat All Might baku hantam dengan All for One di season 3 yang lalu. Jadi bisa ditarik suatu opini bahwa mungkin saja yang akan mengungkap lebih jauh tentang rahasia One for All ke publik adalah si Hawks itu sendiri. Tapi kita tidak tahu pasti. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangga apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya dan akhir kata see you next time.